Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mazratul Ulum dengan NIM 19029068. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan materi perbandingan trigonometri. Di sini kita bisa mengklik mulai untuk masuk. Nah, di sini juga kita bisa mengisikan nama dan juga kelas. Nah, kita bisa mengklik masuk untuk masuk ke media pembelajaran. Nah, kita disajikan beberapa menu. Yang pertama, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan juga author. Kita klik petunjuk penggunaan. Di sini ada 4 tombol navigasi, yaitu tombol home untuk kembali ke menu utama, tombol next untuk ke halaman berikutnya, tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya, lalu tombol exit untuk keluar dari media pembelajaran. Kita klik tombol home untuk kembali ke menu utama untuk melihat menu yang lainnya. Di sini juga disajikan menu tujuan pembelajaran. Kita klik untuk mendapatkannya, yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memunculkan karakter sikap religius, kritis, disiplin, dan tanggung jawab dengan baik. Melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis terkait materi perbandingan pada segitiga siku-siku dengan baik. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Kita kembali ke menu utama dengan mengklik home. Selanjutnya kita lihat materi. Nah, di sini ada disajikan gambar. Pernahkah kita perhatikan suatu bangunan, pohon, atau suatu benda yang sulit untuk mengukur tingginya secara langsung? Bagaimanakah cara kita mengukur tinggi bangunan tersebut? Nah, kita klik next untuk ke materi selanjutnya. Nah, pertanyaan di atas dapat diselesaikan dengan salah satu materi yang ada di matematika, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita klik next. Selanjutnya, yang pertama itu perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Kita ke materi selanjutnya. Di sini disajikan sebuah gambar segitiga siku-siku, di mana sisi C adalah sisi miring, sisi B adalah sisi di samping sudut alfa, dan sisi A sisi di depan sudut alfa. Kita next. Nah, selanjutnya itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dihasilkan sinus alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring, kosinus alfa sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring, sampai dengan kosekan alfa, yaitu sisi miring dibagi sisi depan sudut alfa. Di sini ada beberapa bagian yang masih rumpang atau masih belum ada jawabannya. Di kota ini peserta didik diharapkan dapat mengisinya dengan benar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Di mana sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita next ke materi selanjutnya. Di sini disajikan sebuah gambar. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, diperoleh hubungan sinus alfa, kosinus alfa, dan tangan alfa. Jadi dalam lingkaran satuan ini, koordinat P, X, Y dapat dinyatakan sebagai P cos alfa dan sin alfa. Di sini juga ada bagian yang masih kosong yang harus diisi oleh peserta didik. Selanjutnya, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Nah, di sini disajikan sebuah gambar.
Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, didapat sinus 0 derajat sama dengan Y sama dengan 0, kosinus 0 derajat sama dengan X sama dengan 1, sampai dengan tangen 0 yaitu Y dibagi X sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan masih kosong. Di sini diharapkan peserta didik untuk mengisinya. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini kan disajikan juga sebuah gambar sama seperti yang tadi. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, maka didapatkan tan 30 derajat sin 60 derajat cos 60 derajat tan 60 derajat dan juga sin 30 derajat serta cos 30 derajat. Di sini D ini berarti depan, psi ini berarti samping, dan mi ini berarti miring. Di sini juga ada bagian yang masih kosong yang harus diisi oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Di sini disajikan sebuah gambar berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, maka didapatkan sinus 45 derajat yaitu depan bagi miring sama dengan 1/akar 2 sama dengan 1/2 akar 2, dan cos 45 derajat diperoleh belum ada hasilnya. Di sini diharapkan peserta didik dapat untuk mengisi pada kotak yang kosong dan tangan 45 derajat yaitu depan dibagi samping sama dengan 1/1. Di sini juga belum diisi dan diharapkan peserta didik dapat mengisinya. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat, di mana disajikan sebuah gambar. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa derajat sama dengan 90 derajat, maka kaki sudut OP berimpit dengan sumbu Y positif, atau titik P berada pada sumbu Y positif. Koordinat titik P adalah 0,1, sehingga didapatkan sin 90 derajat sama dengan Y sama dengan 1, sampai dengan tan 90 derajat sama dengan Y per X sama dengan 1/0. Di sini juga masih kosong. Di sini peserta didik dapat membuatkan jawabannya pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Di sini ada tabel dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dan selanjutnya ada contoh soal, yaitu diketahui segitiga ABC siku-siku di C dan panjang sisi A adalah akar 5 satuan dan panjang sisi B adalah 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Maka penyelesaiannya adalah nilai C dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras, yang dihasilkan adalah 3 dan didapatkan nilai sinus alfa, cos alfa, tan alfa sampai dengan kotangan alfa, dan juga di sini ada beberapa bagian yang masih kosong yang harus diisi oleh peserta didik. Di sini lalu di sini. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita klik menu latihan. Di sini disajikan soal, yaitu diketahui cos alfa sama dengan setengah sudut lancipnya alfanya lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Carilah perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Nah, di sini juga bisa disediakan kolom untuk mengisi jawabannya. Bisa diketikkan di sini. Dan soal yang kedua yaitu seorang siswa dengan tinggi 170 cm berdiri dengan jarak 100 dari sebuah pohon. Berapakah tinggi pohon tersebut jika sudut pandang siswa terhadap puncak pohon adalah 45 derajat? Seperti halnya dengan soal nomor 1 tadi, di sini juga disediakan kotak untuk mengisi jawabannya. Kita kembali ke menu utama dengan mengklik tombol home. Selanjutnya adalah author, yaitu nama Ahmad Mazratul Ulum, NIM 1902-9068 dengan jurusan matematika. Kita klik tombol exit untuk keluar dari media pembelajaran. Mungkin sekian presentasi saya mengenai media pembelajaran matematika berbasis ICT dengan materi perbandingan trigonometri dengan memanfaatkan software atau aplikasi PowerPoint sebagai medianya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.